Vaksin saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sebagai warga Jakarta, tentu kita penasaran ya, seperti apa sih pemberian vaksin ini? Saya akan membahasnya bersama Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dok, melanjutkan pembicaraan kita yang sebelumnya tentang vaksin di Jakarta ya dok ya. Jika saya sebagai warga Jakarta gitu ya dok ya, ingin mendapatkan atau mendaftar vaksinasi COVID-19 ini seperti apa sih dok caranya dok? Nah, saat ini semua data top down dari pemerintah pusat. Tentu proses top down tadi dimulai dengan tim Dinkes misalkan, kita ada bidang sumber daya kesehatan yang bekerja sama dengan semua rumah sakit, semua puskesmas, semua klinik untuk menginput data tenaga kesehatan yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Data itu masuk dalam sistem webnya Kemenkes, SIDNK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, kemudian berkolaborasi dengan BPJS karena nanti memanfaatkan sistem BPJS melalui Piker dan juga dari Kementerian Kominfo. Nah, data tadi terkompilasi di pusat, kemudian secara top down diberikan ke kita dalam bentuk angka-angka tadi sasaran. Nah, warga atau sasaran yang akan melakukan imunisasi itu mendapatkan pemberitahuan melalui SMS Blast. Contoh saya nih, tenaga kesehatan, saya mencoba konfirmasi melalui Peduli Lindungi. Nah, di situ saya klik Peduli Lindungi, kemudian di situ ada saya memasukkan NIK saya, ada notifikasi, ada pemberitahuan bahwa nama saya, NIK-nya nomor sekian adalah penerima sebagai sasaran vaksinasi tahap pertama. Nah, selain itu juga ada SMS Blast. SMS Blast diberikan kepada saya atau nanti penerima. Dari situ akan ketahuan bahwa kita memang sebagai kelompok sasaran. Jadi pendaftaran memang untuk warga bukan seperti pendaftaran kita seperti ikut kepesertaan sesuatu, bukan, tetapi ada informasi kepada para sasaran melalui aplikasi yang disiapkan oleh tim pemerintah pusat. Bicara tentang skema pemberian atau distribusi vaksin itu dok, itu apakah ada skema tertentu sih dok yang diterapkan oleh pemerintah khususnya di Provinsi DKI Jakarta ya dok? Ya, sesuai dengan beberapa kali arahan di tingkat pusat dan dari Kemenkes bahwa ada beberapa jenis vaksin yang nantinya akan dipakai di Indonesia. Saat ini ada vaksin yang sudah diterima di Pemprov DKI Jakarta yaitu Sinovac. Sinovac ini kami menerima, tadi kan saya sampaikan target sasaran kita per tanggal 2 Januari tenaga kesehatan usia 18 sampai 59 tahun itu ada 131.000 sekian. Nah, kami sudah menerima vaksin tanggal 4 Januari kemarin sebanyak 39.200. Kemudian nanti tanggal 7 sekarang direncanakan akan mendapat lagi 39.200 lagi, dan pada saat tanggal 11 setelah ada izin resmi dari BPOM kami akan mendapatkan lagi sebanyak 41.640. Ini adalah sejumlah vaksin yang akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan sebagai sasaran pertama. Nah, bagaimana kami mendistribusikan? Saat ini kan kami simpan di cold storage-nya di Dinas Kesehatan dengan dijagain betul dengan suhu yang terjaga untuk menjaga poten dan kualitas validitas daripada vaksin. Nah, nanti setelah ada izin resmi dari BPOM, kemudian akan kita distribusi ke tingkat kota, ke suku dinas kota di 5 kota dan 1 kabupaten. Kemudian dari suku dinas ke puskesmas. Dari dinas ke sudin dan di puskesmas, kita sudah jadwalkan bisa selesai dalam 1 hari. DKI Jakarta beruntung karena semua puskesmas kecamatan terjangkau. Kemudian kotanya juga dalam satu geografi yang relatif mudah. Sambil berproses nanti dari tingkat puskesmas kecamatan akan didistribusikan kepada
Vaskes yang sudah resmi menjadi tim jejaring kita. Tadi kan ada 400 lebih ya. Nah nanti ada mungkin beberapa klinik yang memang sudah berkoordinasi dan juga rumah sakit yang memang sudah berkoordinasi dengan kita. Dok, tadi kan sempat disebutkan bahwa ada 130 ribuan nakes yang akan disuntik atau divaksinasi terlebih dahulu gitu ya dok. Apakah itu semuanya dok yang akan divaksinasi atau ada screeningnya dulu gitu dok? Ya, pertama sebelum dilakukan penyuntikan tentu seperti halnya vaksinasi yang lain itu ada skema pemeriksaan atau screening. Di dalam aplikasi yang disiapkan oleh tim pusat itu ada aplikasi beberapa pertanyaan. Kita meregistrasi setelah mendapatkan sampel, setelah meregistrasi apakah tadi pilihannya, apakah di tempat tertentu, jam tertentu, jadwal tertentu, vaskes tertentu, dan ada beberapa pertanyaan penapisan seperti gini. 16 pertanyaan yang akan ditujukan kepada para kelompok sasaran. Misalkan contoh, apakah pernah menderita atau terkonfirmasi positif COVID? Kalau iya, langsung tidak sebagai sasaran. Yang kedua, apakah ibu hamil? Itu juga tidak. Kemudian apakah menderita penyakit tertentu seperti HIV dengan CD4 tertentu, itu juga gugur gitu ya. Jadi penapisan ini memang untuk betul-betul menjaga pemberian ini diberikan kepada sasaran yang tepat. Termasuk apakah seseorang sedang menderita penyakit autoimun tertentu, apakah sedang menderita sedang dalam terapi penyakit kronis tertentu yang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini hal-hal yang akan ditanyakan lagi pada saat nanti di meja-meja pendaftaran dan pemeriksaan. Jadi kami sudah melakukan simulasi di beberapa puskesmas terkait dengan pelaksanaan. Di mana ada 5 meja yang disiapkan mulai dari pendaftaran, kemudian pengisian formulir dengan penapisan tadi. Jadi diperiksa lagi dulu Mbak sebelum diberikan penyuntikan. Disitulah akan ada tanya jawab antara sasaran yang sudah mendaftar terregistrasi tadi dengan petugas yang sudah kita siapkan. Lalu dok, pertanyaan berikutnya yang juga membuat saya penasaran nih dok, apakah dari Dinas Kesehatan itu sudah mempersiapkan gitu ya dok ya dampak dari pasca vaksinasi ini gitu dok? Kita tahu bahwa semua kegiatan vaksinasi secara umum, bukan hanya COVID ya, semua vaksinasi, baik itu vaksinasi yang diberikan kepada anak bayi, balita maupun kelompok usia sekolah maupun pada dewasa, tetap harus ada mitigasi terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Karena beberapa jenis vaksin memang bisa menimbulkan keluhan, baik yang sifatnya ringan maupun yang mungkin bisa menjadi yang lebih membutuhkan perawatan. Nah, kami mempunyai Komda KIPI. Komda KIPI itu Komisi Pengendalian Daerah untuk kejadian ikutan pasca imunisasi yang terdiri dari berbagai dokter penyakit dalam dan juga teman-teman dari dokter penyakit anak. Kemudian kami juga sudah menyiapkan 21 rumah sakit untuk rujukan KIPI. Tetapi tentunya fokus kita bukan berharap ada KIPI. Poinnya adalah bahwa mitigasinya, bahwa kita mengantisipasi selain ada Komda KIPI yang memang ini Komda KIPI ini bukan hanya pada saat kejadian COVID ya Mbak ya. Ini adalah memang sebagai hal rutin reguler yang sudah siap dari dulu. Kalau dulu Komda KIPI ini hanya terdiri dari dokter spesialis anak, karena kan program-program vaksinasi kan biasanya pada kelompok anak ya, bayi balita gitu ya. Tapi karena sekarang di rentang usia yang lebih lebar, sehingga Komda KIPI kita melibatkan organisasi profesi penyakit dalam sebagai bagian dari tim Komda KIPI kita. Sudah cukup jelas ya warga Jakarta tentang penjelasan vaksinasi COVID-19 di episode kali ini. Walaupun sudah ada vaksin COVID-19, tapi tetap ya dok ya, kita tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak untuk imun tubuh kita juga ya dok ya, dan melindungi diri kita dari COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.